Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang unit keamanan kerja. Di sini kami mengambil referensi dari suatu artikel. Nah, di artikel ini menjelaskan tentang keamanan kerja yang dilakukan oleh seorang kardiak sonografer. Subbahasan yang akan dibahas kali ini adalah resiko paparan radiasi, tipe radiasi, sumber radiasi, teknik perlindungan pribadi, regulasi dan administrasi, pemantauan paparan, perkembangan kebijakan dan kesimpulan. USG jantung atau ekokardiografi seringkali digunakan. Dalam praktiknya, USG jantung menyediakan pencitraan pada jantung yang digunakan untuk penegakan diagnosis. Personel yang dapat menggunakan alat USG jantung untuk eksaminasi pasien dinamakan cardiac sonographer. Cardiac sonographer sangat sering terekspos oleh radiasi dari prosedur ekokardiografi. Prosedur ekokardiografi yang dimaksud adalah Transesophageal Echocardiogram Assisted Fluoroscopically Guided Procedure atau yang disingkat dengan TIIFPS. TIIFPS dilakukan pada pemasangan kateter jantung dan juga bila diperlukan pasien tersebut bisa saja disuntikkan radioisotop untuk pencitraan perfusi miokardial. USG jantung atau ekokardiogram. Paparan radiasi yang terus-menerus dapat menimbulkan risiko efek samping. Efek samping yang dapat muncul antara lain reaksi pada jaringan, seperti kulit terbakar dan katarak. Kemudian juga bisa menimbulkan efek stokastik seperti kanker dan bahaya pada janin. Penelitian terakhir menyatakan bahwa belum ada level aman terhadap paparan. Bahkan, paparan dosis rendah pun dapat menyebabkan kanker. Kemudian, resiko efek samping sebanding dengan dosis paparan yang diterima. Semakin besar dosis paparan yang diterima, maka semakin parah atau semakin besar pula efek sampingnya. Ketika sinar X menembus tubuh untuk memproduksi gambar radiografis, foton dari sinar X berinteraksi dengan jaringan manusia dalam 3 cara. Yang pertama, photoelectric absorption, yang kedua, coherent scatter, yang ketiga, Compton scatter. Photoelectric absorption atau absorpsi fotoelektrik bekerja dengan cara foton akan mentransfer energinya ke elektron di suatu atom dan foton akan secara total terabsorpsi. Kemudian, elektron akan dikeluarkan dari atom dan membagikan energinya di jaringan terdekat. Foton yang tidak berinteraksi dengan jaringan manusia akan diteruskan ke penangkap gambar dan memproduksi gambaran radiografis. Pada coherent scatter atau hamburan koheren, foton dari sinar X berinteraksi dengan keseluruhan atom dan mengubah arahnya, tetapi tidak kehilangan energi di prosesnya. Ketika hamburan foton mencapai reseptor gambar, akan menyebabkan degradasi gambar dengan memproduksi kabut pada gambar. Jumlah hamburan koheren ini sangat kecil, sehingga bukan suatu masalah yang signifikan. Hamburan Compton atau Compton scatter muncul ketika foton berinteraksi dengan elektron di dalam atom dan mentransfer energinya ke elektron dan menyebabkan elektron dikeluarkan dari atom. Namun, foton dapat mempertahankan sebagian besar dari energinya dan berhamburan kemana-mana. Hamburan foton inilah yang dapat keluar dari tubuh pasien dan menyebabkan risiko paparan terhadap hal-hal di sekitar pasien, termasuk cardiac sonographer. Untuk itulah hamburan Compton ini sangat berbahaya. Sonografer dapat terpapar radiasi dari dua hal, yaitu pasien dan prosedur. Bila sonografer sering berdekatan atau bahkan bersentuhan dengan pasien, sonografer dapat dengan mudah terpapar radioaktif. Jarak dari sumber radioaktif dan durasi paparan merupakan dua hal penting yang menentukan dosis radiasi yang terserap oleh sonografer. Teknik perlindungan pribadi.
Sonografi jantung dapat secara signifikan mengurangi paparan radiasi dari pasien yang menerima radioisotop dan dari pasien yang menjalani TEEFP dengan menerapkan prinsip utama keselamatan radiasi yaitu waktu, jarak, dan perisai. Adapun penerapan prinsip-prinsip tersebut menggabungkan metode. Yang pertama, mengurangi waktu pemaparan. Yang kedua, meningkatkan jarak dari sumber radiasi. Yang ketiga, meningkatkan waktu antara administrasi isotop dan prosedur ultrasound. Dan yang keempat, perisai menggunakan alat pelindung diri atau APD dan pelindung laboratorium. Selanjutnya, kami akan membahas masing-masing bidang tersebut. Yang pertama, mengurangi waktu paparan dengan cara membuat penjadwalan mencakup rotasi staf sonografi jantung atau sonografer untuk meminimalkan atau melemahkan risiko pajanan. Karena volume pasien yang menerima radioisotop untuk scan nuklir sesaat sebelum kinerja TTE meningkat. Paparan ini bersama dengan paparan selama TEEFP patut dipertimbangkan. Yang kedua, meningkatkan jarak dari sumber radiasi. Peningkatan kecil dalam jarak dari sumber radiasi secara substansial mengurangi paparan radiasi. Menggandakan jarak dari sumber radiasi mengurangi paparan radiasi hingga 1/4 dari dosis awal. Posisi operator dan sonografer yang optimal untuk mengurangi paparan radiasi idealnya berada di sisi yang berlawanan dengan tabung sinar X, karena intensitas radiasi yang tersebar paling besar pada sisi masuk sinar X pasien. Yang ketiga, meningkatkan waktu antara administrasi isotop dan prosedur ultrasound. Melakukan TTE pada pasien sebelum pemberian radioisotop atau menunda TTE pada pasien yang baru saja menerima radioisotop dapat menghilangkan dan mengurangi paparan radiasi. Menunda ekokardiografi pada pasien yang baru-baru ini menerima radioisotop akan memungkinkan peluruhan radioaktif, sehingga mengurangi dosis potensial untuk sonografi. Oleh karena itu, pemeriksaan ultrasonografi pada pasien yang baru-baru ini menerima radioisotop harus ditunda. Yang keempat adalah perisai. Perisai meliputi APD, ruang prosedur mobile atau bergulir, dan perisai plastik bertimbal transparan yang dipasang pada peralatan. PPD atau Personal Protective Device atau APD, alat pelindung diri, meliputi pakaian pelindung radiasi yang terdiri dari rompi sepotong, 2 potong, rok dan celemek kehamilan yang dapat mengakomodasi pembesaran perut, kerah tiroid dan kacamata pelindung. Bertujuan untuk mengurangi paparan X-ray dari hamburan radiasi, sinar gamma, dan X-ray dari radioisotop. Berikut adalah contoh dari kerah tiroid, kacamata, dan lid apron atau celemek timah. Pakaian pelindung dulunya disebut sebagai celemek timah. Mengapa demikian? Karena timah adalah bahan yang dapat melemahkan radiasi. Makin tinggi angka ekivalensi timah, makin rendah radiasi sinar X-ray yang dapat menembus baju pelindung. Contohnya, untuk ekivalensi 0,25 mm, hanya mengizinkan 10% dari radiasi sinar X yang dapat melewati baju pelindung yang digunakan. Sedangkan, untuk baju dengan ekivalensi 0,5 mm, hanya mengizinkan 2% dari radiasi sinar X untuk menembus baju pelindung. Baju ini sangat tepat digunakan pada para pekerja yang sedang hamil. Namun, baju ini bisa saja kurang efektif, tergantung pada radioisotop yang sedang kita handle. Radioisotop seperti pelacak tomografi, emisi positronnya memancarkan foton yang energinya jauh lebih tinggi dibanding foton yang ditemukan dalam sinar X-ray. Radiasi dari 99 mTc memiliki energi yang lebih tinggi sehingga kurang efektif apabila menggunakan pakaian pelindung yang memiliki kesetaraan dengan timah 0,25 mm karena 40% dari radiasi sinar X dapat melewati baju pelindung, ataupun ekivalensi 0,5 mm dapat sebesar 15% dari radiasi sinar X yang dapat melewati baju pelindung. Sehingga dibutuhkan pakaian pelindung yang memiliki kesetaraan dengan timah lebih tinggi lagi apabila bekerja dengan pasien yang diinjeksikan 99 mTc.
sarung tangan yang berbahan radioprotektif bismut oksida yang ditambah juga dengan lotion harus dikenakan apabila kita bersentuhan langsung dengan sumber radiasi. Sonografer yang melakukan TEFP harus menggunakan kacamata pelindung untuk mencegah terjadinya katarak. Perlindungan terhadap radiasi di lingkungan rumah sakit bertujuan untuk memantau paparan radiasi yang diperoleh petugas kesehatan selama bekerja. Program perlindungan radiasi oleh negara dapat dijadikan sebagai dasar membuat kebijakan oleh rumah sakit setempat. Di Amerika Serikat, semua mesin yang digunakan serta ruangan yang menggunakan radiasi, baik untuk diagnosis ataupun terapi, harus memenuhi standar yang telah disetujui oleh FDA. Sedangkan penggunaan radionuklida dalam kedokteran nuklir dan terapi radiasi diatur oleh Komisi Pengaturan Nuklir Amerika Serikat. Semua fasilitas medis yang menggunakan radionuklida harus memiliki petugas keselamatan radiasi khusus atau RSO. Administrator harus bekerja dengan petugas tersebut untuk memastikan bahwa paparan serendah mungkin dan masih dalam batas wajar. Dosimeter merupakan alat untuk memantau kadar paparan radiasi yang diterima seseorang dari radiasi pengion. Ada yang berbentuk datar dan berbentuk cincin. Yang berbentuk cincin umumnya digunakan pada jari pekerja yang menyuntikkan radiofarmasi. Dosimeter perorangan pasif digunakan dalam periode waktu tertentu untuk ditentukan besar dosis radiasi yang diterimanya. Di antaranya ada dosimeter film. Yang semakin banyak paparan radiasi yang ditangkap oleh film, maka akan semakin hitam warna film tersebut. Harganya relatif murah, namun kurang akurat. Yang kedua, dosimeter thermoluminescent, menggunakan kristal lithium fluorida untuk mengukur paparan radiasi. Ada yang berbentuk cincin, sekali pakai, dan tidak bisa dibaca ulang. Kemudian dosimeter OSL yang distimulasi secara optik menggunakan aluminium oksida untuk mengukur radiasi. Hasilnya lebih sensitif daripada dua dosimeter sebelumnya. Jenis kedua adalah dosimeter perorangan aktif, yang mana langsung bisa dibaca dosisnya setelah pemakaian. Contohnya adalah dosimeter saku yang berguna untuk memantau paparan selama satu prosedur atau serangkaian prosedur. Pengguna yang terpapar radiasi dalam jumlah yang signifikan dapat memakai dua penanda, satu di kerah untuk mengukur paparan langsung dan satu di pinggang di bawah apron. Peraturan federal menyebutkan setidaknya menggunakan satu dosimeter untuk mereka yang menerima radiasi lebih dari 10% dari batas wajar. Penerapan kebijakan harus dilakukan di berbagai sektor. Di Departemen Ekokardiografi harus berorientasi terhadap keselamatan dengan memberikan alat deteksi radiasi kepada setiap pekerjanya. Di bidang pendidikan harus membuat kurikulum pendidikan untuk mengatasi risiko pekerjaan serta pelatihan keselamatan bagi ahli sonografi. Selain itu, perlu menciptakan kesadaran pribadi tentang risiko paparan radiasi dari pasien dan prosedur penanganan radiasi. Perhatian lebih diberikan kepada tenaga medis maupun fisikawan yang sedang hamil. Mereka harus memberitahu kepada supervisor. Hal ini penting dilakukan untuk memulai pemantauan dosis yang direkomendasikan dan memberikan batas paparan yang lebih rendah untuk mereka. Laboratorium ultrasonografi kardiovaskular harus mempertimbangkan paparan radiasi pada petugas yang memiliki kontak langsung dan lebih lama dengan pasien. Pengawas laboratorium harus bertemu dengan petugas keselamatan radiasi khusus untuk mengidentifikasi paparan, membuat rencana pelatihan dan pemantauan yang relevan, serta mengembangkan kebijakan khusus untuk setiap laboratorium. Kebijakan-kebijakan ini harus mencakup metode untuk meminimalkan paparan, penjadwalan untuk fasilitasi rotasi sonografer untuk mengurangi paparan, perhatian khusus pada sonografer yang sedang hamil, dan pemantauan paparan radiasi. Saat ini, paparan radiasi yang diterima sonografer jantung tidak terlalu diperhatikan. Beban kerja yang semakin ditingkatkan harusnya diimbangi dengan usaha untuk meminimalkan paparan radiasi pada mereka. Meskipun jurnal ini ditulis dari sudut pandang ahli sonografi, namun banyak informasi dan rekomendasi yang berlaku untuk dokter, perawat, ahli teknologi, dan semua penyedia USG jantung lainnya. Pedoman ini memberikan dasar untuk mengembangkan kebijakan serta perlindungan khususnya untuk keselamatan radiasi di laboratorium ekokardiografi dan menumbuhkan kesadaran untuk meminimalkan paparan radiasi. Sekian tentang materi unit keamanan kerja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.